Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nova Hidar Badrani dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak dosen Abdul Mufti. Baiklah, saya di sini akan memaparkan sedikit mengenai pengertian hukum dagang. Pengertian hukum dagang adalah serangkaian peraturan yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak yang lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Hukum dagang juga masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan, karena berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan perdagangan. Menurut Purwosucipto, hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Dan menurut R. Sukardono, hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perkaitan-perkaitan yang diatur dalam buku ketiga, atau yang lebih kenal kita Burger Liedtke Witbook atau BW. Hukum dagang di Indonesia berdasarkan pada 3 jenis sumber, yakni hukum tertulis yang sudah dikodifikasi seperti KUHD dan KUHP Perdata. Hukum tertulis yang belum dikodifikasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan hukum kebiasaan seperti pasal 1339 KUHP Perdata dan pasal 1747 KUHP Perdata. Pengertian hukum dagang juga dapat dilihat sebagai serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan, serta mengatur hak dan kewajiban antar pihak yang bersangkutan dalam urusan perdagangan. Baiklah, kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu sejarah KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama itu sudah ya, pengertian KUHD yang poin pertama. Sekarang lanjut kepada poin yang kedua, yaitu pembentukan KUHD atau sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama yaitu pembentukan KUHD. KUHD dibentuk pada tahun 1848 oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda, Indonesia. KUHD ini dikenal sebagai Burgerlijk Wetboek voor Indonesia atau BW, yang berisi peraturan-peraturan tentang perkawinan, perceraian, warisan, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengaruh hukum perdata Eropa. KUHD dibentuk berdasarkan hukum perdata Eropa, terutama hukum perdata Belanda. Hukum perdata Eropa ini mempengaruhi hukum perdata di Indonesia, terutama dalam hal-hal seperti syarat-syarat perkawinan dan hak dan kewajiban suami dan istri, serta prosedur perceraian dan warisan. Yang ketiga adalah pengaruh hukum adat. KUHD juga mempengaruhi hukum adat di Indonesia. Hukum adat di Indonesia berbeda-beda antara daerah, namun KUHD ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas dari rinci untuk hukum adat di Indonesia. Yang keempat adalah pengaruh hukum Islam. KUHD juga mempengaruhi hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia berbeda-beda antara daerah, namun KUHD ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan rinci untuk hukum Islam di Indonesia, karena Indonesia banyak memiliki agama yang memegang teguh dalam sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bebas untuk memeluk agamanya sesuai keyakinan, seperti itulah kurang lebih. Kelima adalah pengaruh hukum nasional. KUHD juga mempengaruhi hukum nasional Indonesia. Hukum nasional di Indonesia berbeda-beda antara daerah, namun KUHD ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan rinci untuk hukum nasional di Indonesia. Dalam sejarah KUHD di Indonesia, tujuan utama untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan pribadi dan bisnis, serta memberikan perlindungan hukum kepada individu dan entitas hukum dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka. Lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu hal-hal yang dibahas di dalam Kitab Undang-Undang KUHP atau KUHD. Mengapa demikian? Karena KUHD itu sebagian dari KUHP yang sama menjelaskan tentang hukum perjanjian atau perjanjian-perjanjian. Nah,
Di Indonesia berisi peraturan-peraturan yang mengatur sebagian aspek hukum, termasuk yang pertama itu perkawinan. KUHD mengatur tentang syarat-syarat perkawinan dan hak dan kewajiban suami dan istri serta prosedur perceraian dan warisan. Yang kedua adalah penceraian. KUHD mengatur tentang syarat-syarat perceraian, hak dan kewajiban suami dan istri serta prosedur perceraian dan warisan. Yang ketiga, warisan. KUHD mengatur tentang warisan yang harus dibagi antara ahli waris, warisan yang harus dibagi antara suami dan istri, serta warisan yang harus dibagi antara anak-anak. Yang keempat adalah perjanjian. KUHD mengatur tentang perjanjian yang harus dilakukan antara pihak-pihak yang bersangkutan, serta syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian. Yang kelima, utang piutang. KUHD mengatur tentang utang piutang yang harus dibayar, serta syarat-syarat dan konsekuensi utang piutang. Yang keenam adalah pengadilan. KUHD mengatur tentang pengadilan yang berwenang, prosedur pengadilan, dan hukuman yang diberikan oleh pengadilan. Yang ketujuh adalah hak asuh anak. KUHD mengatur tentang hak asuh anak-anak yang harus diberikan oleh orang tua, serta syarat-syarat dan konsekuensi hak asuh anak. Yang kedelapan adalah surat wasiat. KUHD mengatur tentang surat wasiat yang harus dibuat oleh seseorang serta syarat-syarat dan konsekuensi surat wasiat. Yang kesembilan, pengambilan harta. KUHD mengatur tentang pengambilan harta yang harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan serta syarat-syarat dan konsekuensi pengambilan harta. Yang ke-10 yang terakhir yaitu pengadilan perdata. KUHD mengatur tentang pengadilan perdata yang berwenang, prosedur pengadilan, dan hukum yang diberikan oleh pengadilan. Baik itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.